Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam PowerPoint ini kita akan diajak sedikit berbicara terkait dengan bagaimana peradaban Islam sampai munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwah beliau. Insyaallah kita akan mengkajinya lebih lanjut pada PowerPoint berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin. Untuk mengkaji peradaban Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar lebih lengkap kita sedikit untuk mengulas bagaimana kilas sejarah peradaban Islam. Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berbagai macam cobaan dan tantangan yang dihadapi oleh beliau untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Islam berkembang dengan pesat, hampir semua lapisan masyarakat dipegang dan dikendalikan oleh Islam. Hal itu tentunya tidak terlepas dari para pejuang yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menyebarkan Islam sebagai agama tauhid yang diridhoi. Perkembangan Islam pada zaman inilah merupakan titik tolak perubahan peradaban ke arah yang lebih maju. Maka tidak heran para sejarawan mencatat bahwa Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Islam yang luar biasa pengaruhnya. Kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab sebelum Islam biasanya disebut Arab Jahiliyah. Bangsa yang belum berperadaban, bodoh, tidak mengenal aksara. Tapi hal itu tidak kemudian menjadi kesimpulan bahwa tidak seorang pun dari penduduk Jazirah Arab yang mampu membaca dan menulis. Karena ternyata beberapa orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Baca tulis di waktu itu belum menjadi tradisi, tidak dinilai sebagai sesuatu yang penting, tidak pula menjadi ukuran kepandaian dan kecendekiaan. Kaum Quraisy sendiri sebagai bangsawan di kalangan bangsa Arab hanya memiliki 17 orang yang pandai baca tulis. Suku Aus dan suku Khazraj, penduduk Yathrib atau penduduk Madinah, hanya memiliki 11 orang yang pandai membaca. Hal ini menyebabkan bangsa Arab sedikit sekali mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian lainnya. Hidup mereka mengikuti hawa nafsu, judi, berpecah belah, saling berperang satu dengan yang lainnya. Yang kuat menguasai yang lemah, wanita tidak ada nilai dan tidak ada harganya. Keistimewaan mereka hanyalah ketinggian dalam bidang syair-syair jahili yang disebarkan secara hafalan saja. Riwayat dan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ketetapan ini sebagaimana dikemukakan oleh berbagai sumber berita Arab, yakni pada tahun yang dikenal dengan sebutan tahun gajah. Beliau lahir dari keluarga miskin secara materi, namun berdarah ningrat dan terhormat. Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama
Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dikisahkan bahawa anak-anak Hashim inilah adalah keluarga yang berkedudukan sebagai penyedia dan pemberi air minum bagi para jamaah haji yang dikenal dengan sebutan Siqayatul Hajj. Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Beliau adalah keturunan Bani Zuhrah. Kemudian nasab atau silsilah ayah dan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada Kilab ibnu Murrah. Pada waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah beliau menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh, yaitu Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah kurang lebih 2 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya, ketika usia 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu. Setelah Sayyidatuna Aminah meninggal, Abdul Muttalib mengambil alih atau tanggung jawab untuk merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia karena sepuh. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Talib. Seperti juga Abdul Muttalib, dia juga sangat disegani dan dihormati oleh orang Quraisy dan penduduk Makkah secara keseluruhan. Tetapi dalam satu riwayat dikatakan beliau ini adalah sosok yang miskin secara materi. Masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam usia muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup sebagai penggembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Melalui kegiatan penggembalaan ini beliau menemukan tempat untuk berfikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga beliau terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak nama beliau. Karena itu sejak muda beliau sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang laki-laki yang berbakat dalam bidang keagamaan. Dalam usianya sebelum masa turun wahyu, beliau suka mengasingkan diri pada sebuah pegunungan di luar kota Makkah untuk berdoa dalam keheningan. Itulah sekilas bagaimana sosok masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut berdagang ke negeri Syam menjual barang milik Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita terpandang dan kaya raya. Beliau biasa menyuruh orang untuk menjualkan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Itu sedikit hal yang terurai, terekspresikan, tertuang dalam tulisan ini bagaimana sosok Sayyidatuna Khadijah. Ketika Sayyidatuna Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah tertarik untuk menikahi beliau. Yang ikut hadir dalam acara pernikahan itu adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Itulah sekilas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah
dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebenarnya dakwah Islamiyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada awal turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mengingat sosial politik pada waktu itu belum stabil, dimulai dari beliau sendiri dan keluarga dekat beliau. Mula-mula Nabi Muhammad mengajarkan kepada istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk beriman kepada Allah, kemudian diikuti oleh anak angkat beliau yaitu Sayyiduna Ali bin Abi Talib, anak pamannya beliau sendiri, dan Zaid bin Harithah, seorang pembantu rumah tangganya yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Lalu kemudian mengajak kepada Islam kepada sahabat karibnya beliau yaitu sosok Abu Bakar As-Siddiq. Secara berangsur-angsur ajakan itu diajarkan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja, seperti sahabat Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah ibnu Jarrah, Arqam bin Arqam, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Langkah dakwah seterusnya yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru pada masyarakat umum. Nabi mulai menyerukan Islam pada segenap lapisan masyarakat dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula Nabi menyeru pada penduduk Makkah, kemudian penduduk negeri-negeri yang lain. Di samping itu, Nabi juga menyerukan Islam kepada orang-orang yang datang ke Makkah dari berbagai negeri untuk mengerjakan haji. Kegiatan dakwah Islamiyah dijalankan oleh beliau tanpa mengenal lelah. Dengan usahanya yang gigih, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awalnya hanya belasan orang makin hari makin bertambah. Mereka terutama terdiri dari kaum wanita, budak, pekerja, dan orang-orang yang tak punya. Meskipun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah, namun semangat mereka sungguh membaja dan luar biasa. Tahun sedih atau dikenal dengan Amul Huzni. Ketika gerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin meluas, jumlah pengikutnya bertambah banyak, dan seruannya semakin tegas dan lantang, bahkan secara terang-terangan mengecam agama berhala dan mencela kebodohan nenek moyang mereka yang memuja-muja berhala itu. Orang-orang Quraisy terkejut dan marah. Mereka bangkit menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berbagai macam cara berusaha menghalang-halanginya. Kebencian musyrikin atau orang-orang yang musyrik dari kalangan Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin meningkat manakala mereka menyaksikan penganut Islam terus bertambah.
Tidak hanya penghinaan yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga rencana pembunuhan yang disusun oleh Abu Sufyan. Kegagalan orang-orang musyrik atau musyrikin Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Menyadari hal itu, musyrikin Quraisy memboikot kedua keluarga besar pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Belum sembuh kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat pemboikotan tersebut, Abu Talib paman Nabi dan Khadijah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri beliau, meninggal dunia. Oleh karena itu, tahun itu dikenal dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Isra Mi'raj dan perjanjian Aqabah. Pada saat menghadapi ujian berat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Itu yang kita sebut dengan Isra. Lalu kemudian perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, itulah yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima syariat kewajiban mengerjakan salat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Peristiwa ini dikenal dengan Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 setelah kenabian. Isra dan Mi'raj di samping memperkuat iman dan memperkokoh batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian berat berkaitan dengan misi risalahnya, juga sebagai batu ujian bagi kaum muslimin apakah mereka mempercayai atau mengingkarinya. Bagi kaum musyrikin Quraisy, peristiwa itu dijadikan bahan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menuduhnya sebagai manusia yang berotak tidak waras. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi perkembangan dakwah Islam muncul. Perkembangan datang dari penduduk Yathrib atau penduduk Madinah yang berhaji ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka semuanya, dua suku yang terkenal, yaitu suku Aus dan Khazraj ini masuk Islam. Atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berkenan pindah ke Yathrib atau ke Madinah. Mereka janji akan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai ancaman. Nabi pun menyetujui usul yang mereka ajukan. Perjanjian ini disebut perjanjian Aqabah. Berdirinya pemerintah Madinah. Tahun Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke kota Madinah di tahun 622 Masehi. Umat Islam di waktu itu masih dalam kedudukan lemah, tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraisy yang ada di Mekkah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat dan umat Islam lainnya meninggalkan kota dan pindah ke Yathrib atau yang kita kenal dengan Madinah. Yang kemudian kota itu dikenal dengan kotanya Nabi Muhammad SAW. Di kota ini keadaan Nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang besar. Kalau di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan menjadi umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk dan akhirnya menjadi sebuah negara.
Dengan beradanya kekuasaan di tangan Nabi, Islam pun lebih mudah disebarkan. Dan sehingga akhirnya Islam dapat menguasai daerah-daerah yang dimulai dari Spanyol di sebelah barat sampai ke Filipina di sebelah timur, dan Afrika Tengah di sebelah selatan sampai Danau Aral yang ada di sebelah utara. Piagam Madinah dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar pertama, pembangunan masjid selain untuk tempat sholat juga sebagai sarana yang penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka, di samping sebagai tempat bermusyawarah, merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa Nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dasar kedua adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan Ansar. Mereka adalah penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin tersebut. Dengan demikian diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Apa yang dilakukan Rasulullah ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Dasar yang ketiga adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad SAW mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, yaitu sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjadi kepala pemerintah, karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan dasar persamaan antara sesama manusia. Perjanjian ini dalam pandangan ketatanegaraan sekarang disebut dengan Konstitusi Madinah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW memimpin sekitar 1.000 kaum muslimin berangkat ke Makkah untuk mengerjakan umrah. Namun penduduk Makkah tidak mengizinkan mereka masuk kota. Akhirnya diadakan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Poin-poinnya adalah kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah. Sedangkan sebaliknya pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Makkah. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Makkah. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan.
Islam dan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Setelah perjanjian Hudaybiyah, situasi jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW menyurati sekian penguasa di luar Jazirah Arab untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus bukan saja untuk penduduk Jazirah Arab, akan tetapi juga untuk seluruh manusia di persada bumi ini. Melalui usaha-usaha itu, Islam berkembang, umat Islam makin banyak dan wilayah Islam semakin meluas. Ketika Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam telah meliputi sebagian Jazirah Arab. Tentu bukan sebuah negara seperti zaman modern sekarang, tetapi rintisan awal telah dimulai oleh Rasulullah SAW. Dengan usaha itu, Rasulullah SAW telah merintis peradaban Islam. Dalam waktu 23 tahun, Rasulullah SAW telah mengubah bangsa Arab dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang berperadaban dengan jiwa yang islami, bersatu, berakhlak mulia dan berpengetahuan.